usulnya Bian Dadas ini dari Damawa, sekretarisnya Damang Bonalima. Ya. Cerita pada zaman dulu kala waktu di Talukkan Karuna Taliko ngamek tanah ngamang kalam, ada seorang wanita yang bernama Mamang Ngampet. Namun dia sesuai dengan kebiasaan orang Dayak Panyan adalah berladang. Pada saat itu Mamang Ngampet tinggal di pondok di ladang, namun dia sedang sakit. Tapi sakitnya nggak begitu parah, tapi masih bisa berjalan. Pada suatu hari datanglah seekor elang terbang memutar-mutar di halaman pondoknya, kayaknya terbang elang itu seperti menari-nari sambil berbunyi kolik 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 kolik. Mendengar suara itu Mamang Ngampet pun terbangun. Setelah turun ke beranda pondok melihat elang itu terbang, sehingga Mamang Ngampet juga terpanggil untuk ikut menari. Kemudian Mamang Ngampet turun ke halaman dan juga menari-nari mengikuti kemana arah elang itu terbang sambil memutar-mutar. Setelah begitu lama elang itu terbang menuju ke hutan. Namun elang terbang dari atas, Mamang Ngampet dan menyusul dari bawah mengikuti jejak bolong elang itu. Begitu hari sudah sore, mungkin matahari hampir terbenam sehingga burung elang itu hinggap pada pohon kayu besar yang disebut kayu beringin. Namun Mamang Ngampet juga ikut sampai ke sana. Setelah sampai di bawah pohon beringin itu, Mamang Ngampet pun berhenti sambil menengadah ke atas melihat di mana sebenarnya burung elang itu hinggap. Namun kejadian itu sehingga sampai malam. Namun Mamang Ngampet mau balik ke pondoknya, namun dia tidak bisa menemui jalan karena cuaca sudah gelap. Namun dia terpaksa tinggal di situ. Setelah pada saat itu saling kelelahan, Mamang Ngampet sambil sakit, namun dia tertidur. Selama dia tertidur, lalu datanglah seorang kayangan dari atas pohon itu dan turun ke bawah, serta berbicara dengan Mamang Ngampet. Kata kayangan itu, "Apa maksud ibu datang ke sini?" Kata Mamang Ngampet, "Tidak apa, saya ingin mengikuti terbangnya burung elang, kekayaannya indah, terbang sambil menari-nari. Namun tak aku sadari, namun aku mengikuti menari dan dia pergi, aku menyusul sehingga sampai kepada pohon ini. Namun begitu keadaan sudah gelap, aku tidak bisa balik lagi." Kata kayangan itu, "Kamu mengikuti dia, dan kami ini adalah roh junjungan dari pohon beringin yang besar ini. Kami adalah bernama Potiri Kungkuniak yang galuh panjang kuku, dalam artian roh Bian Dadas. Nah, supaya kamu ada mendapat hasil ini, kami berikan sesuatu anugerah kepadamu, yaitu roh itu mengambil berupa akar seperti gelang. Kemudian mengambil daun-daun kayu itu dan diberikan kepadanya, dan juga mengambil getah kayu itu diberikan sebagai dijadikan minyak. Setelah selesai itu, namun kiranya pada waktu subuh, kayangan itu berkata, 'Nah, jika cuaca sudah terang, kembalilah kamu ke tempatmu dan lakukanlah apa yang aku perintahkan dan pergunakanlah apa yang aku berikan.' Sebelum itu, namun kayangan itu memberikan beberapa macam mantra yang disebut pahyangan atau hyang Bian Dadas. Namun malam dalam cerita, walaupun kayangan hanya sepintas memberikan, dan atas anugerah kayangan itu, namun Mamang Ngampet sudah bisa menguasainya. Nah, begitu cuaca sudah terang, namun Mamang Ngampet pulang ke rumahnya. Setelah sampai ke rumah, dia pun memulai untuk memasak, mengolah lauk untuk makan karena ada rasa lapar. Selesai sesudah makan, namun Mamang Ngampet memulai mengerjakan dengan teori dan praktik apa yang diperintahkan oleh kayangan yang telah memberikan anugerah kepadanya. Sehingga apa yang diberikan itu namun dia dapat kuasai, seperti akar kayu menjadi gelang, yaitu gelang Bian Dadas, dan mantra-mantranya menjadi pahyangan Bian Dadas. Dan pohon-pohon kayu itu adalah alat untuk menolak atau memburuk penyakit pada orang-orang yang sakit. Setelah demikian, namun pada suatu waktu ada itu anak Raja Peridaya itu sakit.
namun di sana sini dia mengambil seorang dukun, seorang sakti, namun tidak mampu untuk mengobatinya sampai tidak mengenal apa sebenarnya penyebabnya. Namun setelah diketahui Mamang Ngampet punya pengalaman yang terbaru yang disebut Badian Dadas. Ya. Namun Raja Pridaya itu untuk mengundang Mamang Ngampet untuk mengobati anaknya yang sakit dengan dinamakan Balian Dadas. Namun dalam Balian Dadas banyak persyaratan-persyaratan sebagai sesaji bagi yang mentah dan sesajen bagi yang masak. Namun kiranya bermacam-macam sesajen itu telah disediakan sesuai dengan apa yang diperintah oleh Ruh Kayangan itu. Namun dia mulailah mengerjakan yaitu namanya balian atau dalam bahasa Manya ngempo atau mengobati anak raja. Namun setelah selesai mengobati dalam jangka sehari, 2 hari, 3 hari, namun ternyata anak raja itu menjadi sehat, bugar-bugar dan tanpa ada penyakit apapun. Nah dari itulah mulai Mamang Ngampet itu dikenal sebagai Wadian Matuh Balanut Jaya Sakti, dalam artian belian yang terkenal dan termasyhur di daerah Taluk dan Sarunai Taliko Kame Tane Ngemang Salam. Kiranya sejarah singkat dari asal Badian Dadas. Kita baku limber waktu. Menjajak ikan di bawah. Ya ugar ya inan sampai di kotak dia. Oh, keren. Malalaulas ka bani. Iya, Ria. Oh, keren. Lengot. Kami lengot. Patulungan sila ng Ria. Nagulan ko. Salam budaya.